Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rosita dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan bermonolog mengenai Sunan Kalijaga yang bertemu dengan Sunan Bonang. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga biasa disebut sebagai Brandal Lokajaya. Ia merupakan seorang putra dari Bupati Tuban Tumenggung Wilatikta atau Arya Teja IV. Meskipun seorang anak dari Bupati Tuban, Raden Syahid ini memberontak terhadap ayahnya sendiri, di mana ia menjadi seorang berandal, melakukan tindak kekerasan, merampok, menjadi bandit, membegal, melakukan adu jotos, dan lain sebagainya yang menggambarkan dia sebagai seorang berandal. Namun, dia bukan seperti berandal pada umumnya, di mana ia menjadi seorang berandal atau perampok yang budiman. Hal itu ia lakukan karena keprihatinannya terhadap kemiskinan yang dialami oleh rakyat akibat kekuasaan Majapahit pada waktu itu. Nah, suatu ketika, Raden Syahid ini bertemu dengan orang tua yang dikenalnya sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang melintas di hutan, di mana hutan tersebut dijadikan sebagai area waktu penjamretan merampok kepada orang-orang kaya. Dalam pandangan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ini membawa suatu tongkat yang berlapiskan emas. Dengan begitu, Sunan Kalijaga ini merasa bernafsu, tertarik. Akan sangat berguna sekali kalau dia akan mengambil tongkat berlapis emas tersebut. Dengan spontan, Sunan Kalijaga ini membegal Sunan Bonang. "Hei kau Pak Tua, berikan tongkat emasmu itu kepadaku. Kalau tidak, aku akan mengambilnya secara paksa kepadamu." "Bagaimana kalau aku tidak ingin memberikan tongkat ini kepadamu? Lantas apa yang akan kau lakukan, anak muda?" "Aku akan mengambilnya secara paksa. Jangan salahkan aku kalau aku menggunakan cara kekerasan terhadapmu." Terjadilah perebutan tongkat emas ini antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang. Dan tongkat ini pun berhasil diambil oleh Sunan Kalijaga. Tapi, waktu perebutan tersebut, Sunan Bonang ini terjatuh. Ia pun menangis. Dan Sunan Kalijaga terheran apa yang membuat Sunan Bonang tersebut menangis. "Wahai Pak Tua, mengapa engkau menangis? Jika kau mencari simpatiku dengan menangis, itu tidak akan pernah berhasil." "Aku menangis bukan karena tongkatku yang kau ambil, wahai anak muda. Lihatlah, rumput ini tidak sengaja aku cabut. Rumput ini berhak untuk hidup. Tapi karena rumput ini telah kehilangan kehidupannya. Aku telah merampas kehidupannya, wahai anak muda." Sunan Kalijaga pun merasa sedikit bersimpati. Namun tak lama, ia kaget melihat tongkatnya berwarna emas yang dalam pandangannya emas berubah menjadi tongkat pada umumnya. "Apa? Bagaimana mungkin bisa? Tongkat yang semula emas menjadi tongkat biasa pada umumnya. Hei kau Pak Tua, kau membohongiku ya? Ini tongkat biasa. Aku kembalikan tongkat ini kepadamu. Aku tidak membutuhkannya. Tongkat seperti itu aku dapat mendapatkannya 1000 kali lipat jika aku mau. Jangan menganggap remeh terhadap sesuatu yang tampaknya sederhana, wahai anak muda." Sunan Bonang pun mengangkat tongkatnya ke atas kepada pohon aren, dan seketika buah-buahnya menjadi berwarna emas. Sunan Kalijaga yang melihat hal tersebut lantas terheran. Ia pun bernafsu. Ia memanjat pohon tersebut. Tapi setelah sampai di atas, ia kaget. Bagaimana mungkin bisa buah yang semula berwarna emas sekarang menjadi hijau kembali?
Ia pun menyadari atas kehebatan yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Ia pun meminta maaf terhadap Sunan Bonang. Wahai Sunan Bonang, ampunilah aku. Maafkanlah segala kesalahanku. Bimbinglah aku kepada jalan kebenaran. Berilah aku setitik cahaya lentera untuk menyinari jalanku yang gelap sebab gerhana. Jadikanlah aku sebagai muridmu. Sunan Bonang yang mendengarkan hal tersebut pun berkata, tafakurlah, wahai kau anak muda. Renungilah atas apa yang telah kau lakukan selama ini. Sunan Bonang pun menancapkan tongkatnya tersebut ke tanah. Dan tolong, jagalah tongkat ini. Jangan sampai berpindah posisi atau ada yang mencabutnya. Aku akan pergi menemui Raden Fata untuk membangun sebuah kerajaan Demak. Baiklah, Guru. Setelah 4 tahun lamanya, akhirnya Sunan Bonang pun kembali. Beliau melihat Sunan Kalijaga, tubuhnya dirambati oleh akar-akar. Ia tetap menjaga tongkatnya di tepi sungai atau kali. Maka dengan begitu, ia disebut sebagai Sunan Kalijaga dan ia pun bergabung dengan Wali Songo.